Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Baik jemaat yang hadir di tempat ini, yang mengikuti juga dari live streaming. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya meminta dengan kasih Kristus, Bapak Hatman untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh hadir kembali berkumpul di rumah ibadah-Mu ini. Tentunya dengan kerinduan yang Kau berikan dan Kau taruh di dalam hati kami. Untuk kami boleh bersatu hati, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Berkati kami juga di sepanjang hari ini, pada pagi hari ini, dengan berkat dan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati juga saudara-saudara kami, mereka yang belum bisa hadir di pagi hari ini di tempat ini ya Bapa. Mereka yang bisa mengikuti melalui live streaming, tentunya berkat yang sama juga mereka terima datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bawa hidup kita mau menyembah Tuhan. Bawa kami masuk sampai ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bersama para malaikat kami datang menyembah-Mu Allah yang
selalu dalam hadirat-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Teduhkan jiwa kami. Biar kami menghadap-Mu dengan ketulusan hati kami. Bawalah aku sampai hadirat-Mu, ruang maha suci di tempat yang tinggi. Angkatlah aku sampai hadirat-Mu, merasakan indah kemuliaan-Mu. Perkenankan-Ku tinggal di rumah-Mu dengan para saleh dalam kemuliaan. Bawalah aku sujud menyembah-Mu selamanya, selalu di hadirat. Ya Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, dan Tuhan Yesus Maha Mulia di tahta yang tinggi bersama para malaikat dan serafim. Kami datang di hadapan-Mu, sujud menyembah. Semua makhluk surga, sebab Engkau Allah yang mulia. Mulia, mulia, muliakan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Bawalah aku sampai hadirat-Mu, ruang maha suci di tempat yang tinggi. Angkatlah aku sampai hadirat-Mu, merasakan indah kemuliaan-Mu. Perkenankan-Ku tinggal di rumah-Mu dengan para saleh dalam kemuliaan. Bawalah aku sujud menyembah selamanya, selalu dalam hadirat-Mu. Ya Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, dan Tuhan Yesus Maha Mulia di tahta yang tinggi. Malaikat Tuhan, serafim sujud
Terima kasih. Kami mau bersorak untuk Engkau pagi hari ini Bapa, meninggikan dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama jemaat yang mengasihi Tuhan, sejemput kita sama-sama berdiri dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa dan kekuatanku. Karena Kau lebih dulu mengasihi diriku, sekarang ku mau membalas tulus kasih-Mu sepanjang hari hidupku, sepanjang hari hidupku, bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, puji hormat dan syukur ku persembahkan. Mari jemaat yang mengasihi Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, ku mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami dan kekuatanku. Karena Kau lebih dulu mengasihi diriku, sekarang ku mau membalas tulus. Sebab sepanjang hari hidup kami, sepanjang hari hidupku, bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, puji hormat dan syukur ku sepanjang hari hidupku, bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, puji hormat dan syukur ku sepanjang hari hidupku, bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, puji hormat dan syukur ku persembahkan. Puji hormat dan syukur, puji hormat dan syukur puji hormat dan syukur, puji hormat dan syukur ku persembahkan. Haleluya. Kami persembahkan pujian dan hormat kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita pagi hari ini mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Engkau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkah kami,
untuk setiap kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagi Allahku, Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selama. Bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Syukur, syukur, syukur. Ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama katakan syukur. Ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Kami puji Engkau. Sembah, sembah. Kesucian-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada hanya karena. Mari sama-sama naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Syukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami syukur karena setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tunggu, tunggu, tunggu. Tuhan tidak mungkin tidak bertindak. Jadi kalau hidup saudara sampai dipermalukan, tanya, something wrong. Tanya, ada yang salah ini. Sebaliknya saudara yang sekarang hidup seperti tidak dipermalukan, walaupun kamu hidup di dalam dosa, engkau tidak jujur di pekerjaan, engkau selingkuh, engkau mengkhianati istri atau pasangan hidupmu, suamimu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tuhan tidak mungkin tidak bertindak. Hati-hati kamu, jangan sombong. Siapapun saudara, siapapun, Tuhan tidak takut, Tuhan tidak peduli berapa kuatmu, Tuhan tidak peduli apa pangkatmu, Dia terlalu kuat. Dan satu kalimat, saudara dengar satu kalimat ini, jangan lawan Tuhan. Bersahabatlah, berdamailah dengan Tuhan, berjalanlah bersamanya, saudara tidak akan dipermalukan. Mari kita teduhkan hati kita. Pagi hari ini kita mau katakan pada Tuhan, ajar kami menjaga hati kami Tuhan. Biar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu.
Ajar kami untuk menjaga kesucian hidup kami. Agar ketika Engkau datang, kami menghadap-Mu dalam kesucian hidup kami. Kerinduan kami Tuhan, ajar kami dengan kebenaran-Mu yang mengubahkan hidup kami. Ajarku menjaga hati dari yang tak Kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati, ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih. Saat ku di pengadilan-Mu, saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku telah bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang baik. Kami rindu Engkau mengajari kami ya Tuhan setiap jalan-jalan. Ajarku menjaga hati dari yang tak Kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati, ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga kasih dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih. Saat ku di pengadilan-Mu, saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhan, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk dalam rumah Bapa. Saat ku di pengadilan-Mu, saat ku di mari jemaat sama-sama berdiri, katakan pada Tuhan, ajari kami ya Tuhan. Kami merindukan kebenaran-Mu bagi kami. Kesucian-Mu,
kami ya Tuhan. Ketika kami ada di pengadilan-Mu, kami mampu menghadapi kesucian-Mu dengan kesucian hidup kami. Ya Tuhan, masuk dalam rumah-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang banyak. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Bapa di surga, pagi menjelang siang ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk ada di tempat ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Waktu yang begitu indah dalam hidup kami adalah ketika kami ada di bawah kaki salib-Mu. Berkati kami dan bekali kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, mendewasakan kami, menegur kami, menata kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini menjadi bagian kami boleh tertanam dan bertumbuh sampai berbuah. Engkau menikmati hasil dari setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dua minggu yang lalu saya menyampaikan di tempat ini tentang kesucian hidup. Mengenai kesucian hidup. Mengapa? Karena memang di Gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI, salah satu pilar gereja adalah kesucian. Jadi ada 3, tanggung jawab, kesucian, dan langit baru, bumi baru. Nah, salah satu pilarnya adalah mengenai kesucian. Minggu lalu saya sampaikan apa itu kesucian. Kesucian itu adalah kesediaan seseorang atau umat Tuhan atau orang Kristen atau kebiasaan untuk menggunakan atau menjadi satu pikiran dan satu perasaan dengan Tuhan. Jadi kesucian itu adalah menjadi satu pikiran, menjadi satu perasaan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan suka, itu yang kita suka. Apa yang Tuhan tidak suka, itu menjadi sesuatu yang tidak kita suka. Itu adalah kesucian. Kesucian itu adalah keinginan yang kuat melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan menjadi beban dalam hidup kita, baik itu menanggalkan dosa atau sesuatu yang ingin diwujudkan untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah kesucian.
kesucian itu juga artinya tidak mementingkan diri sendiri. Itu kesucian. Kesucian atau orang suci atau orang salehnya Tuhan itu lebih banyak menahan diri. Kalau di buah roh namanya penguasaan diri. Nah, ini yang diwujudkan, yang dilihat orang, di mana ketika seseorang mencari apa itu kesucian, itu didapatkan atau kepada orang-orang yang mengaku Kristen. Jadi kesucian yang kita miliki hari ini bukan lagi haram halal, bukan ini boleh tidak boleh menurut syariat agama, tetapi apakah melukai Tuhan atau tidak, itu kesucian. Kesucian berusaha keras untuk mematikan keinginan dagingnya. Itulah kesucian. Ambisi, gairah untuk mematikan semua keinginan-keinginan yang tidak berkenan atau bahkan yang mendatangkan dosa. Itulah kesucian. Maka rule atau model kesucian yang kita miliki, kita bisa ketahui. Jadi kesucian itu bukan hanya sekedar kita makan makanan halal dan menjauhi makanan haram. Tidak sesempit itu. Jadi kesucian itu adalah orang yang terus mengejar kasih dan persaudaraan. Maka minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya sampaikan betapa kasih itu menutupi banyak hal. Paulus berkata, kalau engkau mengasihi saudaramu itu inti dari kitab Taurat. Engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu adalah keseluruhan kitab suci. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang terus menginginkan dirinya suci atau kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tanpa kekudusan yang kita kejar, tanpa kekudusan yang selalu ingin kita lakukan dan terprogres, terus meningkat dalam hidup kita, iman kita akan mati. Kebiasaan-kebiasaan ini harus kita sering lakukan, sering tumbuh kembangkan. Karena apa? Karena itu akan berlanjut di langit baru dan bumi baru nanti. Karena di Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Sorga itu adalah tempat sesuatu yang kudus. Sesuatu maksud saya adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang kudus, tempatnya memang adalah di sorga. Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Hanya tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis di sorga. Tidak ada yang najis yang masuk ke sorga. Maka semua orang yang ke sana harus sudah kudus. Maka 2 Petrus yang kita dengar 2 minggu yang lalu berkata, betapa suci kamu harus hidup. Terjemahan yang lebih bagus adalah, seharusnya aku sudah mendapati engkau suci, saleh. Seharusnya. Bukan akan hidup kudus, tapi seharusnya kamu sekarang sudah didapati hidup kudus. Betapa suci kamu harus hidup. Artinya, sebelumnya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita sudah mempraktekkan kesucian itu. Dan sekarang harusnya sudah terlihat.
2 Petrus itu berkata, harusnya aku sudah mendapati engkau hidup saleh. Nah, perhatikan bahwa Tuhan yang di sorga adalah makhluk yang kudus. Para malaikatnya pun adalah makhluk yang kudus. Itu menunjuk bahwa di sorga adalah segala sesuatu yang kudus. Maka kalau itu orang, kalau itu manusia yang mau masuk ke sorga, dia harus suci dulu. Bukan nanti menjelang masuk sorga. Tetapi selama dia hidup, dia harus sudah menyesuaikan dirinya untuk atau didapati hidup kudus. Bagaimana mungkin kita bisa betah dan bahagia di sorga jika kita mati dalam keadaan tidak kudus? Bagaimana mungkin kita merasa bahagia setelah kita masuk dalam peti mati? Ternyata keadaan kita belum memenuhi standar kesucian Tuhan. Di sana tidak ada perbaikan. Karena kematian hanya mengubah tubuh daging menjadi tubuh kekal. Apakah kekalnya di sorga atau kekalnya di neraka? Batu nisan atau kuburan hanya merubah tubuh fisik kita yang utuh menjadi tulang belulang. Jadi kematian itu tidak merubah posisi apapun setelah kematian. Hanya setelah kematian tubuh kemuliaan, apakah mulia, apakah kekal di sorga atau kekal di neraka. Yang kedua, kematian atau kuburan itu hanya merubah tubuh fisik kita yang daging ini menjadi hancur, dimakan cacing, menjadi sisa tulang belulang. Itu saja. Tetapi setiap orang akan bangkit kembali dengan karakter yang dia lakukan, yang dia biasakan, yang dia kembangkan selama di bumi. Itulah yang akan terulang di langit baru, bumi baru. Maka betapa tidak membahagiakan, betapa gelisahnya orang-orang yang tidak terbiasa dengan kekudusan, lalu mau masuk ke sorga. Bagaimana gelisahnya seseorang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, ternyata di depan matanya adalah Tuhan itu sendiri. Betapa tidak mengenakan keadaan di mana kita memiliki kebiasaan seperti biasanya di bumi, tetapi ternyata di sorga tidak sama. Maka betapa penting seseorang sejak dia hidup, mumpung hidup, dia menciptakan hubungan-hubungan yang eksklusif, yang romantis, yang baik dengan Tuhan. Karena persekutuan itu akan kekal dan terulang setelah kematian. Dan orang-orang yang tidak terbiasa dengan bersekutu dengan Tuhan, tidak mungkin bersekutu dengan Tuhan nanti di sorga. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi, mulai sejak dini, sejak sekarang, kita mempersiapkan diri menjadi warga kerajaan sorga. Itu jelas nampak ketika Tuhan Yesus menjelaskan kriteria, memberikan kualifikasi, standar, baik moral maupun apa yang harus dilakukan manusia untuk berhak menyandang warga kerajaan sorga. Itu di Matius pasal 5 sampai pasal 7. Khotbah di bukit. Khotbah di bukit. Nah, semua pasti dengan samar-samar atau mungkin tegas berkata, saya mau masuk ke sorga nanti. Saya mau masuk ke sorga. Ada orang yang tegas berkata, saya mau masuk sorga.
Tapi ada juga orang yang samar-samar berkata, saya mau masuk ke surga. Dari nada itu kita pasti bisa menangkap sesuatu yang ganjal. Satu sangat mengingini, dua ya kalau masuk boleh, kalau tidak ya nggak apa-apa. Tetapi ada juga orang yang ingin ke surga, tapi lupa menyesuaikan dirinya. Ada orang yang mau ke sana, tapi lupa menyesuaikan dirinya dengan apa yang nanti ada di sana. Bagaimana kita tahu pola hidup di sana? Ada Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mau lebih jelas, semua perkataan Tuhan Yesus dalam Injil itu seluruhnya menuju kepada kerajaan surga. Bagaimana mungkin kita tidak mengerti? Pasti tidak baca. Jadi seseorang atau kita yang mau ke sana, saya juga belum ke sana. Cuman Tuhan Yesus yang pernah dari sana. Maka dia berkata, kalau engkau mau ke sana, di mana aku ada, kamu ada, yang kamu lakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka yakinlah kita bahwa untuk sampai ke sana ada aturannya, ada standarisasinya, ada kualifikasinya. Jadi tidak semua orang bisa ke sana, sekalipun berstatus Kristen. Dia harus bisa menyesuaikan diri. Orang, Bapak Ibu kalau mau liburan, nah saya nggak tahu Bapak Ibu ada di ruangan ini mungkin tidak merencanakan liburan karena masih ada di sini. Orang kalau mau liburan, biasanya jauh-jauh hari sebelumnya. Mungkin itu 6 bulan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu biasanya ada di sini, berarti 6 bulan yang lalu, Bapak Ibu sudah mikir, gak usah liburan, Ramadan nanti 2025 gak usah liburan. Kemungkinan Bapak Ibu merencanakan ada di sini dan tidak liburan, itu dari sejak 2024. Atau mungkin Desember 2024, nanti libur, nanti di bulan April, kita gak usah kemana-mana. Tapi orang yang mau liburan, itu merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Apalagi kalau keluar kota. Apalagi keluar pulau. Apalagi keluar negara. Pasti jauh-jauh hari sebelumnya. Dia mulai cari tiket. Bukan cuma satu aplikasi, mungkin 5 aplikasi online. Tiket booking pesawat, cari yang paling murah. Itu dipersiapkan dari sebelumnya. Mungkin 6 bulan, atau ada yang 1 tahun sebelumnya. Bukan cuma itu, dia sudah pikir kalau liburan di tempat yang dingin sudah harus siapkan jaket. Enggak ada jaket, buka Shopee. Bukan cuma itu, sampai yang remeh-temeh, minyak kayu putih harus ada di tas. Salon pas. Bantal leher. Uang cadangan. Yang tidak kalah penting oleh-oleh. Itu jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah dirancang. Karena akan menyesuaikan diri di tempat yang akan kita tuju. Apalagi misalnya kalau mau keluar negeri. Orang misalnya mau ke Korea atau ke Jepang atau negara-negara yang dingin. Waduh. Itu cari baju atau jaket yang tebal itu jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak mungkin 1 minggu, 2 minggu sebelum berangkat. Tidak mungkin. Jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah mempersiapkan itu. Dia sudah membayangkan bagaimana perjalanannya sampai ke sana nanti. Dia sudah bisa menghitung 8 jam, 10 jam, 15 jam perjalanan. Apa yang akan terjadi? Dia bisa memprediksi. Tapi bagaimana mungkin untuk kita pergi ke langit baru, bumi baru, tidak ada persiapan sama sekali. Padahal itu tempat tujuan yang pasti
Kalau Bapak Ibu liburan, bisa di-cancel. Kalau mau pergi liburan, bisa di-cancel. Apakah tiba-tiba uangnya kepake? Apakah tiba-tiba pesawatnya nggak jadi? Apakah tiba-tiba di tempat yang kita tuju itu gempa? Bisa cancel. Tapi, tempat Tuhan di mana ada? Pasti. Langit baru, bumi baru. Pasti. Lalu bagaimana mungkin kita tidak mempersiapkan itu? Maka Tuhan dengan ekstrim, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, muncul ayat yang menunjukkan betapa suci, kudus, kamu harus hidup. Sucinya seperti apa? Kudusnya seperti apa? Bapak Ibu mau lihat? Suci dan kudus seperti apa yang Tuhan inginkan? Mungkin biasa-biasa saja. Tapi ternyata tidak. Kita buka di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 29. Injil Matius pasal 5 ayat 29. Sampai 30 juga nggak apa-apa. Injil Matius pasal 5 ayat 29. Maka, ini kesucian yang Tuhan inginkan. Apa yang harus kita lakukan untuk hidup suci? Yang pertama, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil. Buang. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 30. Tangan kanan ini. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah tangan kananmu itu ya. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuh dengan utuh masuk neraka. Se-ekstrim itu Tuhan mengajarkan kekudusan. Se-ekstrim itu orang Kristen wajib memikirkan apa perasaan Tuhan. Se-ekstrim itu kita mencintai Tuhan. Sekuat itu kasih kita kepada Tuhan. Kalau, di Matius tadi itu, kalau matamu melakukan kejahatan, cungkil aja. Cungkil matamu. Daripada seluruh anggota tubuhmu itu masuk utuh ke neraka. Lebih baik matamu dicungkil. Cuman satu. Jadi, Bapak Ibu, ini kan Injil Matius pasal 5 ayat 29. Ayat sebelumnya itu mengenai dosa perzinahan. Jadi, siapa yang lihat perempuan lalu berdosa, cungkil matanya. Laki-laki? Ada berapa matamu? Cuman 2. Berapa kali kamu lihat perempuan sehingga engkau berdosa? 15 kali. Matamu cuman 2. Sebenarnya dari dulu kamu sudah buta. Cungkillah. Kalau tangan kananmu itu membuat engkau berdosa, di ayat 30, penggallah, lalu buang. Penggal, lalu buang. Wah, betapa ekstrim, betapa kuat perintah untuk hidup kudus itu. Maka kalau ada orang yang main-main dengan dosa, dia tidak mengerti betapa susah menjaga tubuh kita ini untuk tetap tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan betapa Tuhan menjaga, betapa Tuhan ingin supaya kita hidup kudus. Sampai Tuhan berkata, kalau matamu berdosa, cungkil.
Kalau tanganmu, tangan tanganmu berdosa, penggal. Dan buang. Bagaimana, siap? Jangankan dipenggal. Mata kita saja kelilipan, kita sudah setengah mati. Kita sakit mata saja, kalau sakit mata merah, kayak ada pasir di dalam, waduh, gak ketulungan. Apalagi kalau dicungkil. Bola mata kita dicungkil. Tapi itu mau menunjukkan bahwa betapa konsennya, betapa seriusnya Tuhan memperkarakan kesucian itu kepada orang-orang yang mengikut Dia. Jangan main-main ikut aku. Kalau kamu berdosa, matamu berdosa, cungkil. Kalau tanganmu melakukan sesuatu, penggal. Sebenarnya kalimat itu bukan secara literal mau mengatakan bahwa indera mata kita yang dicungkil. Sebenarnya terletak pada kemauan, keinginan, hasrat kita. Kalau di dalam budaya Yahudi, mata yang jahat itu identik dengan iri hati, nafsu jahat. Jadi kalau Anda punya mata, artinya begini, kalau punya mata, kalau punya keinginan, lebih baik tidak punya keinginan itu daripada punya tapi kamu berdosa. Tentu kalau Bapak Ibu mendengar beberapa khotbahnya Pak Eras, dia berkata begitu. Lebih baik tidak punya fasilitas daripada kamu punya fasilitas tapi binasa. Bahkan ada contohnya, ini bukan saya. Pak Eras berkata begini, kalau kamu punya mobil, lalu dengan mobil itu kamu binasa, lebih baik tidak punya mobil. Kalau engkau punya motor, lalu dengan punya motor itu engkau binasa, mendingan tidak punya motor. Kalau engkau punya jabatan, tapi dengan jabatan itu engkau tidak menghargai Tuhan, lebih baik tidak punya jabatan. Kalaupun engkau punya harta yang banyak, tapi dengan harta itu jiwamu binasa. Dengan hartamu itu engkau tidak menjadi dekat dengan Tuhan. Dengan mobilmu engkau tidak dekat dengan Tuhan. Dengan rumahmu engkau tidak dekat dengan Tuhan. Dengan fasilitasmu engkau tidak menjadi dekat dengan Tuhan. Lebih baik tidak punya. Masa Pak? Ya jangankan mobil dan fasilitas. Tuhan berkata lebih baik anggota tubuhmu dicungkil, dipenggal. Daripada semuanya masuk neraka. Lebih baik tidak memiliki sesuatu daripada memiliki tapi kita binasa. Apa yang saya kalimatkan tadi merupakan contoh saja, tentu banyak lagi. Yang saya maksudkan adalah betapapun kuatnya nafsu itu, keinginan itu untuk memiliki lebih baik tidak ada daripada memiliki tapi binasa. Ada yang lebih ekstrim lagi, Pak Eras berkata, daripada kamu menikah tapi dengan menikah kamu binasa, mendingan tidak menikah. Akhirnya dengan menikah engkau tidak pernah lagi bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya dengan menikah kamu tidak ke gereja. Akhirnya dengan menikah engkau meninggalkan Tuhan. Lebih baik tidak menikah. Se-ekstrim itu kesucian. Se-ekstrim itu kekudusan. Maka
sebelum anak-anak liburan kemarin saya ngomong sama anak-anak asrama. Pulanglah liburan, tapi titip pesan sama orang tua. Kalau ada acara pengantinan gak usah sawer-sawer biduan itu. Karena menjadi contoh yang tidak baik buat anak-anak. Ya maaf ya, tidak semua. Tapi rata-rata biduan di kampung-kampung itu kan sedikit terbuka pakaiannya. Lalu itu ditonton sama anak-anak. Belum lagi tambi-tambi ibu-ibu yang keliling bawa minuman lalu minum di depan anak-anak. Aduh. Maka saya katakan, kalau memang itu membuat kamu berdosa, lebih baik kamu jangan pulang, mendingan di asrama. Daripada kamu pulang tapi rusak, susah perbaiki. Daripada kamu pulang, ikut-ikut lagi, lebih lama memperbaikinya, lebih baik tidak usah pulang. Jangan sampai sikap kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai apa yang kita lakukan orang lain tidak selamat. Jangan sampai orang yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan melihat apa yang kita lakukan akhirnya menarik diri untuk tidak lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka sekali lagi apapun yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, itu lebih baik tidak kita miliki. Lebih baik tidak kita miliki. Apapun. Maka cuma satu objek yang paling kita sayangi. Jika menyebabkan kita berdosa harus ditinggalkan. Maka penyangkalan diri itu menjadi penting. Mengatasi kecenderungan jahat dari kodrat kita, melawan imajinasi yang liar, kita harus tolak. Bahkan dengan kemarahan yang besar, kita harus menolak. Sesuatu yang bisa membuat kita atau menarik kita jauh dari Tuhan. Sampai tidak ada lagi yang kita ingini. Ada lagunya tuh di GSKI. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa. Tentu juga saya masih muda, belum terlalu lihai dalam menolak hal-hal yang ditawarkan yang indah-indah. Tapi harus belajar. Harus belajar. Dan prinsip ini sering kami dengar ketika kami ikut Pak Eras di Jakarta. Hal ini selalu disampaikan. Lebih baik tidak memiliki sesuatu daripada memilikinya, tapi kita binasa. Ada yang lebih konyol Bapak Ibu ya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ada salah satu menteri yang korupsi kalau nggak salah 2-3 triliun. Itu karena duitnya habis untuk pakai dekorasi mobil. Itu konyol itu. Buat saya itu konyol banget. Uang 2 triliun dipakai untuk modif mobil, wah macam-macam. Tapi akhirnya dia ditangkap lalu ya mau tidak mau terpisah dari keluarganya. Tapi buat saya inilah yang, tapi dia bukan, kalau nggak salah dia bukan orang percaya. Tapi itu bisa menjadi contoh. Kalau
sesuatu itu kita tidak menahan diri, waduh bisa celaka kita. Kita bisa celaka. Maka sekali lagi yang menjadi pertimbangan diri kita, salah satu kesucian itu adalah bisa menahan diri. Lihat dulu, kalau ini saya ambil, saya semakin jauh dari Tuhan atau tidak? Kalau ini saya beli, jangan-jangan ini membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Kalau saya ini gunakan, jangan-jangan saya lebih nikmat daripada menikmati Tuhan. Itu kesucian. Itulah kesucian. Sampai ada kalimat yang lebih ekstrim dari Pak Eras. Daripada punya anak, tapi dengan anak itu kita jauh dari Tuhan, lebih baik tidak punya anak. Daripada kita menikah, lalu menikah itu menjauhkan kita dari Tuhan, lebih baik tidak menikah. Itu kesucian yang dituntut dari Tuhan. Lebih baik matamu dicungkil, tanganmu dipenggal, daripada seluruh anggota tubuhmu masuk ke neraka. Maka tidak ada lagi yang kita ingini, kenyamanan, kegembiraan, persekutuan, keindahan selain daripada Tuhan. Kira-kira di mana kita akan berada ketika kita menjalani kehidupan ini lalu masuk ke peti mati, tetapi keadaan kita belum kudus dan suci di hadapan Tuhan. Kira-kira tempat kita ada di mana? Bayangkan sejenak Anda diizinkan masuk surga tanpa kekudusan. Itu menjadi negeri tempat yang asing. Karena setelah kita masuk, ternyata waktu kita masuk ke surga, ada satu tempat, ada komunitas. Kita cari-cari, waduh gak ada teman nih. Gak ada teman pasang judi slot. Gak ada di sana. Waktu sampai di sana, ternyata tidak ada orang yang balap liar di surga. Di sana ternyata waktu kita masuk, tidak ada makian. Waktu kita di sana, ternyata tidak ada orang yang nonton film porno. Ternyata di sana tidak ada link untuk ke situs porno. Nah, orang-orang yang begini yang masuk surga pasti gelisah. Dia mau keluar aja deh. Nggak ada teman. Bapak Ibu misalnya ya, kalau kita pergi ke suatu tempat itu kan biasa menyelesaikan diri. Saya sampai hari ini ada makanan khas Dayak itu belum saya bisa makan. Satu umbut rotan, umbut sawit, wadi. Nggak bisa. Mau menyelesaikan sudah berapa kali tetap nggak bisa. Sudah berapa kali coba nggak bisa. Nggak bisa. Untuk penyesuaian butuh waktu. Tapi ada orang-orang tertentu mau makan apa saja bisa. Tapi ada orang yang nggak bisa. Harus butuh penyesuaian. Nah, orang yang tidak pernah menyesuaikan diri selama di bumi, itu tidak akan bisa masuk dalam lingkungan sorga. Ternyata waktu dia masuk, waduh. Di sana malah orang-orang yang dia jarang kenal. Di sana justru tidak sesuai dengan jiwanya. Tidak sesuai dengan kenikmatannya. Kenikmatan dia adalah memaki orang. Kebiasaan dia adalah mabuk. Kebiasaan dia adalah judi slot. Kebiasaan diri adalah memaki orang. Loh, waktu dia masuk surga kok orang diam-diam, manis-manis, saling menyapa, saling mengasihi. Lah dia tukang gosip, dia egois. Tidak bisa masuk. Dia akan menjadi asing. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. 1 Korintus pasal 6 ayat 9.
1 Korintus 6 ayat 9. Dia berkata, atau tidak tahukah kamu? Kalimat pertama itu bagus. Atau tidak tahukah kamu? Kalimat atau tidak tahukah kamu itu mau mengatakan bahwa kamu jangan ditipu. Kamu jangan tertipu. Ditipu apa? Jangan tertipu, jangan sampai kita punya anggapan bahwa status kita Kristen, status istimewa kita sebagai orang Kristen, otomatis masuk surga. Tidak, jangan tertipu. Atau tidak tahukah kamu? Jangan pikir kita punya hak istimewa lalu kita melenggang masuk surga dengan status Kristen saja. Tidak cukup atau bahkan tidak bisa. Maka jangan tertipu. Jangan pikir kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu hanya kejahatan moral saja. Yang nantinya masyarakat akan bisa terima berjalannya waktu. Atau tidak tahukah kamu? Mau menunjuk juga bahwa gunakan akal sehatmu. Coba pikir, coba timbang. Bagaimana mungkin orang yang malas, bagaimana mungkin orang yang tidak memikul salib, tidak menanggung kesulitan masuk surga? Gak bisa. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang tidak peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, orang yang tidak pernah berkorban untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan, masuk surga? Tidak mungkin. Maka 1 Korintus pasal 6-9 itu berkata, ayo gunakan akal sehatmu. Tidak sembarang orang ke sana. Jangankan surga. Orang kalau mau bertanding itu dikarantina, dilatih. Tidak boleh sembarang orang ikut lomba, enggak sembarang. Harus dipilih sesuai dengan kualifikasi. Lalu waktu dilatih, dikumpulkan, dikuduskan, dilatih dengan keras. Itu kan lagi rame kemarin timnas Indonesia. Ada beberapa orang yang dipanggil di timnas lalu dikeluarkan waktu zaman STY, Sintayong. Ada beberapa orang Indonesia yang ya karena orang Indonesia kita sering makan Indomie. Jam 10 itu Indomie. Kena angin dingin, lapar dikit, pasti mie instan. Lalu ada orang-orang atlet timnas sepak bola itu tidak boleh sembarang makan, itu diatur sama pelatih. Nah kebetulan pelatihnya dari Korea yang sangat disiplin tentang masalah makanan. Beberapa atlet itu makan Indomie tengah malam jam 10. Dikeluarkan langsung dari timnas. Cuman makan mie instan. Gak boleh. Gak boleh. Karena gak boleh ada makanan yang tidak bergizi masuk ke tubuh atlet. Ada yang tidur jam 11 malam, dikeluarkan pulang kampung. Gak boleh. Tidur jam 9. Karena besok harus latihan pagi-pagi. Harus diatur. Nah maka 1 Korintus pasal 6-9 itu berkata, gunakan akal sehatmu. Bagaimana mungkin orang malas yang tidak peduli dengan Tuhan masuk kerajaan sorga? Tidak mungkin. Tapi dia Kristen, enggak masalah. Kristen juga dikeluarin. 1 Korintus 6 ayat 9 itu yang ngomong begitu Pak. Gunakan akal sehatmu. Orang yang tidak pikul salib, tidak mungkin masuk sorga. Bahwa orang-orang, 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil. Ini yang gak bisa masuk surga nih. Tidak adil. Orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Tidak mendapat dalam kerajaan sorga. Jangan menghakimi Pak. Bukan saya yang hakimi, Alkitab yang ngomong. Amin.
yang ngomong. Sekali lagi, orang yang tidak masuk surga. Saya gak menghakimi, saya baca Alkitab tuh. Orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga adalah orang yang tidak adil. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir. Gila, orang kikir juga gak bisa masuk surga. Orang kikir gak masuk surga. Pemabuk, tukang fitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lah kalau ada orang yang merasa, biasa aja, nantilah kita perbaiki setelah mati. Lah, dia mau bergabung kelompok mana? Kira-kira kalau kita masuk di sorga tanpa kekudusan, kita mau bergabung sama siapa? Karena di sana selera kita pasti berbeda dengan orang-orang kudus. Anda atau kita yang melakukan kejahatan selama di bumi, selera kita pasti tidak sama dengan seleranya sorga. Keinginan kita pasti tidak sama dengan keinginan sorga. Dan kesenangan kita pasti tidak sama dengan kesenangan sorga. Dulu Anda melihat, Anda menghindari orang-orang Kristen yang suka berdoa, suka ke gereja, membaca kitab suci. Anda anggap mereka orang yang melakukan kebodohan. Anda lihat orang baca-baca kitab suci, rajin ke gereja. Anda melihat orang-orang yang membuang waktu. Tetapi setelah mati, mereka mengambil bagian yang indah di sorga. Anda tidak mendapat apa-apa. Anda menganggap ibadah hari Minggu itu sebagai beban. Dan merenggut hobimu karena hari libur. Tapi enggak apa-apa. Kalau engkau tidak berbalik kepada Tuhan, kamu tidak mendapat bagian sesuatu di sana. Jadi kita yang hari ini, yang setia melayani Tuhan, tetaplah setia. Alkitab sudah menjamin Anda punya tempat di sana. Karena bagaimana mungkin orang yang tidak kudus dapat menemukan kesenangannya di sorga? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang tidak mau pikul salib, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak membela firman. Bagaimana mungkin orang-orang ini mau ketemu dengan Daud? Bagaimana dia bisa bertahan ketemu Paulus? Bagaimana mungkin bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Ibrani 12 ayat 14 berkata, tanpa kekudusan seseorang pun tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kesucian, tanpa kekudusan, suatu saat engkau tidak melihat Tuhan. Semua orang pada saatnya nanti dibangkitkan dari kematian untuk melihat Yesus Kristus. Tetapi orang yang tidak suci hatinya tidak akan pernah melihat itu. Orang berkata, kata melihat, orang yang tidak suci tidak melihat Tuhan, itu kata melihat di situ persekutuan. Tidak melihat artinya tidak bersama-sama. Tidak melihat artinya tidak menikmati dengan seseorang. Jadi kalau orang tidak kudus tidak bisa menikmati Tuhan. Orang yang tidak kudus tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang tidak kudus tidak bisa bersama dan tinggal bersama Tuhan. Alasan yang sering kita dengar adalah, emang bisa Pak kita bisa kudus? Emangnya bisa Pak? Ada enggak orang yang kudus? Tidak mungkin. Saya mau katakan ini hanya perkataan ini adalah perkataan yang keluar dari mulut yang malas, tidak mau berusaha keras untuk melawan dagingnya. Dia berkata enggak mungkin lah Pak kita kudus. Emang ada Pak yang bisa?
Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah nyaman dengan keduniawiannya. Tetapi punya status agama Kristen. Maka dia merasa cukup ibadah sekali sebulan. Atau ibadah kalau sempat. Maka dia berkata, gak mungkinlah kita kudus. Memang ada orang yang bisa suci seperti Tuhan. Orang-orang ini adalah orang yang sudah nyaman dengan hasil kerjanya dan takut diatur oleh firman. Dia punya gaji besar, dia punya fasilitas yang banyak. Dia takut hidup suci karena dia pikir kalau saya hidup suci, Tuhan akan mengambil semuanya. Orang-orang tidak mau hidup suci karena orang mau menikmati dosa. Tetapi setelah mati dia mau masuk surga. Padahal di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang berkategori suci. Itu artinya bisa. Orang-orang di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 13 berkata, orang-orang kudus di Yerusalem. Ada orang-orang kudus di Yerusalem. Orang-orang. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 32, Petrus mengunjungi orang-orang kudus di Lida. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 10, Paulus berkata atas kuasa imam-imam kepala, waktu Paulus masih jahat. Dia berkata, aku telah memasukkan banyak orang kudus. Orang kudus tuh. Jadi ada di Yerusalem, ada di Lida. Banyak orang kudus. Di Roma, pasal 1 ayat 7. Dia berkata, kepada semua orang di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ternyata bisa. Yang tidak bisa adalah kemalasanmu. Yang tidak bisa karena kamu curiga dengan Tuhan. Tuhan akan mengambil kesenanganmu dan hartamu. Kita curiga tidak akan ada senangnya ikut Tuhan. Itu di perjanjian baru. Perjanjian lama banyak sekali. Ada Ayub, Musa, Henok, Daud, dan lain-lain. Banyak. Lalu siapa yang berkata, tidak mungkin kita kudus? Bisa tuh. Bisa. Ya nggak mungkin lah Pak, bisa. Berapa banyak Pak? Banyak sekali. Jadi yang membuat kalimat kita tidak mungkin suci, kesempurnaan hanya Tuhan. Di Kristen bisa. Banyak datanya. Banyak jumlahnya, banyak datanya. Ada kalimat orang saleh, orang kudusnya Tuhan, umatnya Tuhan. Sampai di 1 Petrus, 2 Petrus berkata, kamulah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Bukan cuma satu orang, bangsa yang kudus. Kekudusan itu bisa diraih. Dan Bapak Ibu, kekudusan itu yang akan membuat kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita selamat di hadapan Tuhan. Yang kita miliki hari ini dalam bentuk benda sangat terbatas. Tapi kesucianmu akan melindungi, akan menuntun keturunan-keturunan kita selanjutnya. Dan dia akan menjadi keturunan ilahi. Yang menjadi dasar, yang menjadi persoalan kita adalah Anda mau serius hidup suci atau tidak. Karena ternyata kesucian dan kekudusan itu kita bisa raih. Dan sudah banyak buktinya. Ada orang-orang tertentu. Dan banyak yang bisa mencapai kekudusan itu. Jadi jemaat GSKI
Tidak ada lagi kalimat pesimis. Tidak ada lagi kalimat yang ragu-ragu. Atau mungkin bahkan pesimis berkata, GSKI ngomong kesucian tiap minggu. Padahal kita gak bisa hidup kudus. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Gak ada. Ada. Di Alkitab ada. Siapa yang bisa sampai ke situ, Pak? Siapapun boleh. Siapapun bisa. Alkitab berkata, yang melakukan kehendak Bapa itulah sahabatku. Jadi semua orang. Maka hari ini, tetapkan hati kita. Kita pasti menjadi bagian hitungan jumlah orang-orang yang kudus itu. Kita berdoa. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Ku perhatikan petunjukmu, Ku nantikan suaramu. keinginan Bapa segala. Mestinya tak ku ingini lagi. Mestinya tak ku ingini lagi. Apapun juga. Telah kau milih. Ku perhatikan petunjukmu. Keinginan Bapa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, sampaikan kepada Tuhan dan tuluslah di hadapan Tuhan. Bapa, banyak tawaran yang mampir dan sampai kepada kami. Baik itu fasilitas, benda, jabatan, karir, keuangan. Tapi hari ini kami mau berdoa, Bapa, kalau ini membuat kami jauh dari Tuhan, lebih baik tidak usah. Kalau semua itu membuat engkau bersedih, kalau itu tidak memuaskan hatimu, benda semahal apapun lebih baik tidak kami miliki. Seindah apapun jabatan itu, karir itu, kalau itu menjauhkan kami dengan engkau, lebih baik tidak usah. Kami ingin menyelamatkan istri, anak, cucu kami. Kami ingin menyelamatkan suami, keluarga besar kami. Tapi jika Tuhan berkenan, dan itu membuat kami semakin melayani Tuhan, baik karir, jabatan, benda, fasilitas, yang semakin justru kami lebih produktif melayani Tuhan, dan tidak melukai hatimu, kami menerimanya dengan tulus. Semua akan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memilih sesuatu yang terbaik buat kami. Kami yakin dan percaya pada suatu waktu nanti Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik. Tidak kami harus gadaikan iman kami. Tidak harus kami singkirkan keyakinan kami. Tidak harus kami buang ketetapan hati kami untuk mengikut Tuhan. Apapun di luar sana tidak kami ingini selain Tuhan saja. Mestinya tak lagi
ku ingini apapun juga. Segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, Ku nantikan suaramu. keinginan. Sekali lagi, mestinya tak ku ingini apapun kecuali Tuhan yang memberikan. Apapun juga telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, suaramu, keinginan Bapa, keinginan Bapa, keinginan Bapa. Bapa, ajar kami terus lebih dalam mengenal kebenaran-Mu. Buat hati kami bergembira mendengar firman-Mu ini. Buat hati kami damai sejahtera menerima firman ini. Agar supaya Tuhan kami bisa menyesuaikan diri dengan surga-Mu nanti suatu saat. Bapa, Engkau memberkati kami semua yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada pengumuman? Pak Yosef, hari ini Bapak Gembala ada di Kuala Kurun. Karena di sana ada cabang gereja kita yang buka. Dan kalau nggak salah hari ini perdana Pak ya? Oh, kemarin perdana. Sekarang karena perjamuan kudus, Bapak Gembala harus ke sana untuk melayani. Jadi dia sekarang ada di Kuala Kurun, nanti sore dia akan melayani kita di tempat ini di ibadah kedua. Lalu ada pengumuman lain? Oh, semua kegiatan kita sepanjang minggu ini untuk sementara ditiadakan. Nanti mulai kapan nanti kita lihat di grup atau ibadah hari Minggu akan datang, ada penyampaian selanjutnya. Jadi hari Rabu PA, hari Kamis doa, hari Sabtu ibadah pemuda, itu untuk sementara kita liburkan karena tentu Bapak Ibu ada juga yang liburan. Hari Minggu nggak libur, tanggalnya libur merah tapi kita ibadah tetap, gitu ya. Tetap ibadah di sini dan tetap ibadah 1 dan ibadah 2. Ibadah 1 jam 9 dan ibadah yang kedua jam 5 sore. Nanti sore juga ada tetap jam 5 sore. Baik. Tidak ada lagi, mari kita bangkit berdiri. Mestinya tak ku ingin lagi. Ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, keinginan Bapa. Sekali lagi, mestinya tak ku ingini apapun juga, apapun juga telah ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa, keinginan Bapa, keinginan Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ratu Sabdono dalam masa pemulihan. Tuhan terus jagai, Tuhan terus beri kesembuhan.
agar hamba-Mu boleh kembali melayani dan memberitakan firman-Mu untuk kami semua. Kami berdoa untuk cabang-cabang GSKI Rehoboth di daerah. Bapa, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, beri ketulusan dan kesabaran. Engkau berikan ketetapan hati, keteguhan hati dalam membina sidang jemaat-Mu yang ada di daerah. Engkau memberikan hati yang terus menyala untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk GSKI Rehoboth Palangkaraya. Engkau memberkati gembala sidang dan seluruh staf pelayanan yang ada. Tuhan, Engkau memberkati. Biar lewat keberadaan kami semua bersatu untuk membela pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk sepanjang minggu ini sedang jemaat-Mu akan beraktivitas, baik tetap bekerja maupun liburan. Tuhan, Engkau jagai mereka dalam perjalanan yang Engkau sertai. Dengan malaikat Tuhan menjagai mereka, tibakan selamat kembali ke Palangkaraya dengan selamat juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh program pelayanan pekerjaan Tuhan di sini, di GSKI Rehoboth Palangkaraya. Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang memberi berkat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Bekerja, berusahalah, berbisnislah. Karena Tuhan pasti akan memberkati engkau. Semua yang engkau kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bawalah damai sejahtera, cintanya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kita. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, menjemput kita masuk ke langit baru dan bumi barunya Tuhan. Semua kita yang percaya katakan amin.